Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat baginda Rasulullah SAW, di mana di dalamnya Allah menurunkan banyak sekali rahmat, banyak sekali ampunan, dan banyak sekali kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di bulan Ramadan ini jika kita melakukan amal-amal ibadah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Termasuk jika kita melakukan ibadah sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat pahalanya menjadi sama dengan melakukan ibadah fardu di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga dalam suatu riwayat Nabi Musa alaihissalam menyatakan bahwa beliau pun ingin menjadi umat Rasulullah SAW supaya beliau bisa mendapatkan fadilah-fadilah Ramadan, khususnya di fadilah-fadilah malam Lailatul Qadar, yang pahalanya melakukan satu ibadah di hari tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut, pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagian besar dari kita barangkali menduga bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan hanyalah sebatas ibadah-ibadah yang sifatnya fisik, seperti tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, melakukan ibadah-ibadah salat, sedekah, dan yang lain-lain. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri, untuk bermuhasabah, merefleksi apa-apa yang kita lakukan, termasuk juga untuk memperbaiki hal-hal, kejadian-kejadian yang sebelumnya yang bermasalah, hal-hal yang masalah-masalah yang pernah kita alami sebelumnya, atau sering kita sebut dengan healing dalam bahasa yang lebih keren. Ramadan adalah momen, salah satu momen untuk kita memperbaiki diri. Seperti tadi disampaikan oleh ayat yang sudah dibaca, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian berubah, bertransformasi menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini secara tersirat kita bisa maknai bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak terbebani secara psikologis, orang-orang yang secara psikologis bersih, tidak memiliki masalah-masalah yang membebani pikiran atau emosinya. Itu secara tersirat kita bisa memaknai orang-orang yang bertakwa seperti demikian. Seperti disampaikan dalam ayat Al-Quran, Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya
Wali-wali Allah mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa masalah-masalah, bahwa problematika itu selalu terjadi kepada kita selaku manusia yang hidup, itu adalah sesuatu yang tentu saja biasa, normal. Sesuatu yang normal. Selama kita masih hidup, pasti akan ada masalah-masalah yang terjadi. Kita akan menghadapi masalah-masalah tertentu dalam kehidupan kita. Itu adalah kodrat yang memang harus dilalui oleh manusia. Ada sebagian orang yang bisa melalui masalah itu dengan baik, bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tapi ada sebagian orang lagi yang tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, memendamnya sehingga menjadi ganjalan-ganjalan emosional, sehingga menjadi hambatan-hambatan di dalam dirinya. Dalam perspektif psikologi, kita bisa menyebut itu sebagai unfinished business. Unfinished business adalah urusan-urusan yang tidak selesai dan kemudian dipendam, bertahan hingga saat ini. Urusan-urusan di masa lalu yang dipendam dan kemudian bertahan sampai saat ini, dan itu menghambat kita secara psikologis. Ini adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Unfinished business ini adalah sesuatu yang perlu segera diselesaikan supaya manusia, supaya individu bisa berkembang dengan optimal. Karena itu, unfinished business ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan, harus kita urai, sehingga kita tidak terkunci dengan masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu kita, dan kita bisa berkembang dengan baik di masa sekarang dan yang akan datang. Ramadan ini adalah momentum untuk kita menjadi lebih baik, baik secara spiritual ataupun juga secara psikologis. Karena itu marilah kita gunakan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita secara spiritual tentu saja, dan tentu saja juga secara psikologis. Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki masalah-masalah psikologis yang kita alami tadi, yang kita sebut sebagai unfinished business itu. Yang pertama adalah melakukan muhasabah. Muhasabah ini adalah mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seperti apakah diri kita, apakah yang sudah kita lakukan, apa yang baik, apa yang kurang baik. Dalam bahasa yang lain, muhasabah ini bisa kita sebut sebagai self-evaluation, evaluasi diri. Ataupun juga dalam konteks counseling, kita bisa sebut ini sebagai assessment. Counseling yang berbasis masalah selalu memulai sesinya dengan assessment ini. Kenapa assessment itu penting? Karena supaya kita tahu di manakah posisi diri kita saat ini, sehingga dengan kita tahu di mana posisi diri kita bisa melanjutkan bagaimana menyelesaikannya, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wawazinu a'malakum qabla an tuzanu. Evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi nanti oleh Allah. Timbang-timbanglah semuanya, timbang-timbanglah perbuatanmu sebelum nanti kamu dievaluasi, ditimbang amal perbuatanmu oleh Allah. Ini adalah kunci pertama yang harus kita lakukan, evaluasi diri kita. Apa yang sudah terjadi pada diri kita, apa yang baik, apa yang belum baik yang sudah kita lakukan. Evaluasi ini menjadi kunci untuk penyembuhan di langkah-langkah yang berikutnya. Yang kedua, untuk menyembuhkan diri,
kita harus meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah dengan melakukan zikir, ibadah, doa, dan kegiatan-kegiatan positif yang diridhoi oleh Allah. Sudah banyak kita temukan hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa zikir itu memang bisa menenangkan hati. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir pada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ini sudah dinyatakan dengan tegas dalam Al-Quran. Tentu saja kita sebagai muslim meyakini apa yang disebut oleh Al-Quran itu sebagai sesuatu yang betul. Dalam sebuah makalahnya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, man aslahallahu sariratahu aslahallahu alaniyatah. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dari sini kita bisa memahami, jika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan khawatir, Allah yang akan memperbaiki urusan-urusannya dengan manusia. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk kita jika kita ingin memperbaiki masalah-masalah yang pernah kita alami sebelumnya, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki masalah-masalah yang kita alami dengan manusia. Resep yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa semua yang terjadi ada hikmah di baliknya. Dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka hati kita akan menjadi lebih damai, akan menjadi lebih ringan, dan tidak mudah terjangkit oleh masalah-masalah. Yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada kita kecuali apa yang kita sanggup untuk menghadapinya. Jika Allah memberikan masalah tertentu kepada kita, maka yakinlah bahwa masalah itu pasti bisa kita atasi. Dengan bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan setelah kita berusaha kepada Allah, maka itu akan membuat kita menjadi lebih ringan, menjadi lebih damai, dan menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Dalam syair yang terkenal, Imam Al-Haddad pernah menyampaikan, ilzam baba rabbik watruk kulladun. Mendekatlah kepada Allah dan tinggalkan segala hal-hal yang hina. Was'alhus salamah min daril futun. Berdoalah, mintalah keselamatan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. La yadhiqu sadruk wal hadith yahun. Maka hatimu tidak akan merasa sempit, tidak akan merasa gundah, karena apa-apa yang terjadi akan terjadi dengan mudah. Allahul muqaddir wal alam syu'un. Allah lah yang menakdirkan semuanya, apapun itu termasuk masalah kita. Dan apa-apa yang ada di alam ini itu semua adalah kehendak Allah, termasuk masalah yang kita alami itu. Dengan begitu, la yaktsuru hammuk, maka kamu tidak akan terbebani secara psikologis, kamu tidak akan terlalu sedih. Ma quddir yakun, karena apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Dengan memasrahkan semua masalah kepada Allah setelah kita berusaha, maka itu akan membuat diri kita menjadi lebih nyaman, lebih ringan, dan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah itu, insya Allah. Yang keempat, yang perlu kita lakukan untuk mengobati diri kita sendiri, untuk menghealing diri kita sendiri, adalah memaafkan
dan berdamai dengan masa lalu. Dalam istilah psikologis yang sering kita dengar, memaafkan itu kita sering gunakan istilah forgiveness. Banyak teknik-teknik forgiveness yang kita bisa gunakan. Dan memang memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dengan memaafkan itu semuanya akan menjadi lebih ringan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Berilah maaf, hendaklah kalian memberikan maaf kepada orang lain ataupun kepada diri kalian sendiri. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak senang jika Allah memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah memerintahkan kita untuk memberikan maaf kepada orang lain, termasuk juga kepada diri kita. Karena dengan memberikan maaf itu kita akan menjadi yasfahu, lapang dada. Dada kita menjadi lebar. Masalah-masalah akan menjadi sangat kecil untuk dada yang lebar. Sehingga semua itu tidak akan menjadi beban untuk kita semua. Itulah barangkali 4 resep yang bisa kita amalkan, khususnya dalam bulan puasa ini, dalam momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik ini. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, semoga kita semua melalui bulan Ramadan ini, sesuai dengan firman-Nya yang tadi sudah kita bahas, dengan berpuasa ini kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan akhirat. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.